Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Tuhan terus memelihara dan memberkati kehidupan setiap kita. Tiba waktunya untuk setiap kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran dan memohon pertolongan daripada Tuhan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu baik dalam kehidupan setiap kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan boleh berikan. Hari ini Tuhan, kami mau menyambut kesempatan yang Engkau berikan. Ketika Engkau boleh memberikan kami anugerah untuk boleh merenungkan firman Tuhan dan belajar lebih mengenal Engkau, biarlah setiap kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tuhan, tolonglah berikan kepada setiap kami hati yang terarah, telinga yang mau mendengarkan, dan kami juga mau menjadi pelaku bukan hanya pendengar dari firman Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap kami, Engkau yang boleh memakai kesempatan ini bagi setiap kami untuk boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b hingga ayat yang ke-10. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Serpian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, berbahagialah setiap kita yang dengan tekun untuk merenungkan firman Tuhan dan berusaha untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk setiap kita yang tinggal di sebuah pemukiman yang mungkin sangat mudah kalau musim hujan itu jadinya banjir, maka orang-orang akan memikirkan bagaimana caranya pencegahan agar rumahnya tidak banjir ketika musim penghujan datang. Ada yang mungkin melebarkan atau membersihkan selokan supaya tidak ada genangan, dan ketika musim penghujan datang tidak semakin parah genangan yang ada. Ataupun mungkin orang akan memikirkan supaya rumahnya ditinggiin sehingga ketika banjir itu tidak masuk. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Dan mungkin juga ketika kita mau punya tubuh yang sehat, kita mungkin melakukan pencegahan, yaitu dengan cara kita menjaga makanan yang masuk dalam tubuh kita. Tetapi pencegahan tidak hanya dibutuhkan untuk kondisi kehidupan lingkungan kita ataupun aktivitas kita sehari-hari, dan tidak hanya berkaitan dengan tubuh. Langkah pencegahan juga diperlukan dalam kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan kerohanian. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kehidupan kita di dunia ini bukan hanya berperang dengan kehidupan perekonomian, bukan hanya berperang dengan kehidupan kesehatan, tetapi juga berperang dalam hal kerohanian. Rasul Paulus memberikan surat ini kepada Timotius ketika dia melayani di Efesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu dengan pengalaman yang ada bahwasannya kehidupan pelayanan itu bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan yang menghadapi, ada kesulitan yang harus dihadapi dan harus dijalani. Dan bukan semakin hari semakin ringan mungkin kondisinya, tetapi tantangan yang dihadapi mungkin semakin berat dan berbagai macam. Karena itu Paulus memberikan nasihat dan dorongan untuk Timotius ketika dia akan menghadapi tantangan yang berat, bukan hanya kondisi lingkungan yang mungkin tidak menyukai dirinya karena dia melayani Kristus, tetapi juga ada pengajaran-pengajaran sesat yang bisa menyesatkan seseorang yang tadinya percaya kepada Kristus, dan mereka akhirnya malah bisa meninggalkan imannya. Dan hal ini yang ditulis dalam 1 Timotius bagian pasal yang keempat ini. Diawali dalam bagian ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani yang memakai cap mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Paulus sadar bahwasannya akan ada orang-orang yang nantinya meninggalkan iman, dan juga nanti akan ada pengajaran-pengajaran sesat yang masuk. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mendorong Timotius, bagaimana nih langkah pencegahan ketika hal-hal tersebut datang, engkau tidak terombang-ambingkan dalam pelayanan, dan engkau juga bisa menasehatkan setiap jemaatmu yang kau layani. Salah satu hal yang Paulus tekankan yaitu berkaitan dengan latihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan bukan hanya berkaitan dalam hal fisik pastinya, tetapi juga dalam kerohanian sangat dibutuhkan untuk latihan. Makanya kita mengenal satu istilah yaitu disiplin rohani. Disiplin rohani adalah sebuah aktivitas yang membawa setiap kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam disiplin rohani bukan hanya soal saat teduh, tapi juga tentang doa puasa, doa syafaat, itu juga bisa masuk di dalamnya. Karena itu setiap kita sangat perlu untuk memahami dan juga mengerti mengapa setiap kita butuh disiplin ataupun latihan secara rohani. Di dalam bagian ini Paulus mendorong Timotius untuk melatih dirinya di dalam kesalehan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan, disiplin rohani itu sebuah aktivitas yang membawa setiap kita itu semakin serupa dengan Tuhan. Itu bisa dikatakan sebagai seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Karena kesalehan itu akan mendatangkan manfaat yang bukan hanya ada di dunia nantinya, tetapi manfaat yaitu kekekalan nantinya. Tidak seperti latihan fisik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latihan kerohanian ini akan menjanjikan baik kehidupan kita sekarang ini, tetapi juga kehidupan kita yang akan datang. Karena itu bersifatnya kekal. Disiplin adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Menarik dalam bagian firman Tuhan ini, kata melatih dipakai dengan tensis yaitu present imperatif yang menunjukkan adanya proses yang berkelanjutan. Karena itu buat setiap kita disiplin itu bukan hanya terjadi satu malam ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya membayangkan seseorang yang akan bertanding baik itu gulat ataupun lari ataupun sepeda dan lain sebagainya, pasti memiliki waktu di mana dia harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Dia harus melatih. Mungkin orang yang atlet lari, dia harus menghitung berapa waktu dia bisa mutar dalam satu putaran. Dia semakin hari semakin harus mempercepat waktu yang dia miliki untuk dia bisa capai garis finish dalam satu putaran. Dan itu dibutuhkan waktu latihan yang gak cuma 1 hari 1 minggu, enggak, tapi butuh proses yang panjang dan terus-menerus dilakukannya. Maka dari itu sebuah latihan itu membutuhkan ketekunan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berhenti atau menghentikan latihan kerohanian kita ataupun disiplin rohani kita, maka dosa akan terus bisa masuk dalam diri kita. Kita akan memberikan kompromi kepada diri kita dan kita akan menjadi lesu dalam rohani. Kenapa? Karena kita tidak berjuang untuk melatih kerohanian kita, tapi kita malah memberhentikan disiplin rohani tersebut. Kata melatih biasanya juga pasti digunakan dalam hal olahraga. Dan orang-orang kala itu, kalau para atlet waktu lalu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka itu kalau melihat ada yang menghalangi dirinya untuk bisa berlatih diri, maka dia akan membuang hal tersebut. Misalnya, kalau dia merasa pakaiannya ini bisa menghalangi dia untuk bisa punya penampilan ataupun latihan yang baik, maka dia gak segan-segan untuk menyingkirkan pakaiannya tersebut. Makanya dia gak mau memilih pakaian yang berat begitu ya, kalau misalnya dia berkaitan dengan lari dan lain sebagainya. Jadi dia akan yang menghalangi tersebut akan dihindari sehingga dia bisa mengejar kesalehan. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam kerohanian. Kita membutuhkan sekali latihan, kita membutuhkan sekali disiplin. Untuk apa? Supaya semua hal tantangan yang ada di dunia ini, baik itu berkaitan dengan iman kita pastinya, kita bisa menghalaunya, kita bisa
menghadapinya, kita bisa menang darinya. Kesalehan itu berasal dari kata Inggris. Kalau kita lihat dalam Inggris kunonya itu berarti keserupaan dengan Tuhan. Punya sikap, punya karakter seperti Tuhan. Seperti seorang atlet berlatih untuk memenangkan perlombaan. Itulah tujuan akhir kita, bukan? Bahwasannya kita harus memperhatikan Tuhan Yesus. Kita mau berusaha serupa dengan Dia. Kalau kita berhenti bekerja keras untuk berjuang dalam hal kerohanian, berarti kita berhenti untuk semakin serupa dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua berbunyi demikian. Ibrani 12 ayat yang kedua mengingatkan kepada setiap kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, tidak menjadi satu alasan untuk setiap kita berhenti melatih kerohanian kita. Kesusahan kita, kekurangan kita dalam perekonomian, tidak menjadi alasan untuk setiap kita berhenti berdisiplin rohani. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disiplin rohani itu juga menjadi salah satu cara daripada Allah mengubahkan hidup setiap kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata kita kepada Tuhan. Mungkin gak mudah untuk kita berlatih dan bertekun untuk disiplin secara rohani, tetapi itu juga tidak menjadi alasan untuk kita tidak terus berjuang. Ingatlah tujuan kita akhir tersebut, finishnya seperti apa, yaitu kesalehan keserupaan dengan Kristus, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap kita terus boleh ingat, kalau saat ini kita sedang lesu secara rohani, kita mungkin sudah lama tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya untuk setiap kita boleh kembali berjuang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seseorang yang mau punya badan yang kurus itu pasti harus berjuang. Gak cuma punya pemikiran saya mau, tapi dia harus berani melangkahkan kakinya berkata tidak dengan makanan-makanan favoritnya. Maka dari itu sama halnya dengan hidup kerohanian kita penggambarannya. Kalau kita mau punya hidup iman yang bertumbuh dan dekat dengan Tuhan, maka ini saatnya untuk langkahkan kakimu. Ambil Alkitab kita, duduk diam dengan Tuhan, bacalah dengan kesungguhan, renungkanlah kebenaran firman tersebut, agar setiap tantangan dan badai kehidupan yang datang menghadang tidak meruntuhkan iman kita. Mari kita berdisiplin demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi setiap kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan setiap kami ingat-ingatan. Kami terus harus dekat dengan Tuhan. Kami terus harus mengejar hadirat Tuhan. Kami mau berdisiplin rohani kami untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami yaitu untuk menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami yang dalam segala kondisi kami, kerohanian kami, kelesuhan kami, ataupun semangat kami, tetap terus mau berjuang untuk melatih kerohanian kami. Kiranya Engkau yang boleh menolong dan menuntun kami. Ini bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami memohon biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas setiap kami, dan Engkau yang boleh menguatkan setiap kami kalau kami mungkin sedang tawar, tetapi kami mau terus percaya Engkau tetap dekat dengan kami. Engkau menantikan setiap kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kami diberikan terus hati yang rindu dan bergairah akan Engkau ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus terngiang, dan biarlah Engkau yang terus mengingatkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami serahkan
kehidupan pekerjaan, keluarga, kesehatan setiap jemaat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat memulai hari bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.